Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti cabar ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Ubah sedih menjadi senyuman untuk harimu yang lebih cerah. Biarkan waktu mengajarkanmu mewujudkan semua mimpimu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sebelum pembelajaran, Ibu harap kalian bisa mengondisikan tempat duduknya ataupun kelasnya ya nak. Jadi bila mana ada makanan, tolong disimpan ke bawah atau coba diperiksa nak. Takutnya nanti mengganggu pembelajaran kalian. Dan Ibu ucapkan terima kasih untuk ketua kelas yang tadi sudah diinstruksikan di awal pembelajaran. Terima kasih untuk bantuannya ya nak. Ibu memaparkan ataupun ingin menampilkan keutamaan berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan melakukan berdoa segala yang akan kita pelajari dapat dipermudahkan oleh Allah. Akan menampilkan salah satu lagu nasionalisme. Coba Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya nak. Untuk kehadiran hari ini, apa ada yang hadir tidak? Hadir semua? Ya coba bagi absen. Ananda Aris hadir? Hadir. Ananda Daryl hadir? Ya, kita alhamdulillah dalam pembelajaran hari ini semua bisa mengikuti pembelajaran. Menyentuhkan ya, ada kata-kata bijak dari ilmuwan. Siapa yang tidak tahan dengan penatnya belajar, maka akan menanggung kebodohan. Kalian mau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh? Tidak kan? Makanya dari itu kalian meskipun dalam pembelajaran ada lelah, ataupun capek, ataupun penat, bosan, pasti ada kan? Tapi kalian tingkatkan kembali motivasi belajarnya supaya apa? Supaya kalian bisa menikmati dari hasil proses. Nikmati proses pembelajaran. Jadi nikmati prosesnya, insya Allah suatu saat kalian akan bisa menikmati hasil dari proses tersebut. Maka dari itu kalian tingkatkan kembali khusus dalam pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke dalam materi hari ini, Ibu ingin mengulang pembelajaran
dokter yang sedang bekerja di rumah sakit? Pernah tidak? Ada nggak dari kalian yang berkunjung ke rumah sakit mengantar sanak saudara, ibu, bapak, ataupun adik, dan di sana melihat dokter yang sedang bekerja di rumah sakit? Pernah tidak? Siapa? Ya, kalian tadi pernah tidak melihat dokter? Pernah. Untuk? Oh iya, jadi waktu Teddy berkunjung ke rumah sakit untuk mengantar saudara yang sedang sakit berobat ke rumah sakit, kayak Teddy pernah melihat dokter yang sedang bekerja di sana ya. Yang terakhir, ada yang tahu tidak tentang produksi? Apa yang disebut dengan produksi? Silakan Anandaria, apa yang dimaksud dengan produksi? Yang membuat, mencipta ataupun menambah nilai barang dan jasa yang dimaksud dengan produksi. Betul. Artinya kalian sebelum mempelajari sudah ada pengetahuan ataupun gambaran tentang produksi. Ya baik, anak-anak semua, dalam pembelajaran hari ini kita menggunakan model ataupun media yang inovatif. Mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat belajar kalian. Dan untuk penggunaan model hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Dalam artian problem based learning itu ibu hanya mengkasih kalian untuk belajar, dan selebihnya kalian sendiri yang aktif dalam pembelajaran ya nak. Jadi kalian nanti ibu beri masalah karena problem based learning, artinya kalian harus memecahkan masalah yang diberikan. Nanti kalian dalam kegiatan diskusi semuanya harus aktif ya nak. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini, ibu akan bacakan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya menelaah dan memahami kegiatan ekonomi produksi. Dan untuk sekarang kita fokus ke kegiatan ekonomi, kegiatan produksi. Ibu akan membagi kalian sesuai instruksi tadi. Kalian sudah dibagikan ke dalam 3 kelompok yang tugasnya untuk pembelajaran hari ini. Setiap kelompok ibu akan berikan pemaparan nanti di depan, pemaparan gambar dan video. Apa tugas kalian? Kalian tugasnya menganalisis, melihat dari pemaparan gambar dan video yang di depan nanti ibu tampilkan. Selanjutnya dari hasil analisis gambar dan video nanti kalian diskusikan. Ibu akan berikan 2 masalah. Nanti ibu tandai ya masalahnya. Kalian diskusikan dengan teman, dan selanjutnya ibu akan berikan waktu kalian untuk tampil ke depan. Setiap kelompok membutuhkan 1 peserta untuk tampil ke depan, memaparkan hasil presentasi kalian. Dan nanti kalian dari kelompok yang lain, contoh kelompok 1 tampil ke depan, kelompok 2 dan kelompok 3, ibu beri kesempatan untuk menanya, mengoreksi ataupun menyanggah dari hasil presentasi teman kalian. Dari hasil presentasi teman kalian, ataupun kalian bisa memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada yang tidak paham, kalian berikan pertanyaan kepada teman kalian yang sedang presentasi. Sobat-sobat belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa mengenal komoditas. Selembaran kertas, nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Ibu berikan masalah yang ditandai dengan warna hijau ya nak. Kalian diskusikan. Yang pertama, mengapa negara kita Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, artinya kaya akan sumber daya alam, masih sering mengimpor beras dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Silakan diskusikan.
masih sering mengimpor beras dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Yang kedua, menurut Ananda, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan petani Indonesia supaya tidak terjadi gagal panen? Untuk masalahnya, kelompok pertama maju ke depan, nanti kelompok kedua dan ketiga, kelompok tiga dan kelompok dua menganalisis dan menelaah hasil presentasi teman kalian. Nanti kalian untuk kelompok dua dan tiga bisa mengoreksi ataupun menyanggah dari hasil presentasinya. Silakan maju ke depan ya. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menanggapi ataupun mengoreksi dari hasil presentasinya, ataupun kalian bisa memberikan pertanyaan. Silakan, mungkin dari kelompok 2 atau 3 angkat tangan. Iya, baik, kelompok 3 silakan. Ya, pemerintah memberikan fasilitas. Mungkin bisa kita simpulkan ataupun perkuat hasil diskusi hari ini. Yang pertama, untuk mengapa negara kita Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, artinya negara yang melimpah akan sumber daya alam, tetapi masih mengimpor beras dari negara Vietnam contohnya dan Thailand. Silakan untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian